Oke, sekarang kita langsung masuk di video selanjutnya, di materi selanjutnya. Nah, jadi kan jadi ada satu hal penting teman-teman yang harus nggak boleh kita lewatkan, yaitulah etika menggunakan AI. Jadi etika kita untuk bagaimana kita menerapkan AI tersebut. Di luar sana tuh banyak banget teman-teman video-video di luar sana yang kita pikir tuh videonya asli, rupanya hanya editan menggunakan AI. Nah, di materi ini kita harus mempelajari. Di sini aku mau mengajak teman-teman untuk agar kita lebih bijak dalam menggunakan AI. Nah, jadi teman-teman, apa sih itu etika AI? Nah, kalau kita mengacu pada etika AI, jadi etika AI adalah aturan atau moral agar teknologi kecerdasan buatan dibuat dan digunakan secara aman dan adil serta bermanfaat bagi manusia. Nah, jadi AI yang kita gunakan, kita harus menggunakan itu sesuai dengan porsi yang masing-masing. Jadi teman-teman itu nggak bisa membuat AI itu dengan cara sesuka hati kita. Oh, aku mau nyindir pemerintah, aku buatlah video-video seperti ini. Jangan, kita nggak boleh teman-teman. Atau bahkan kalau teman-teman membuat video-video hoax, video-video yang membuat orang panik, bertentangan, itu nggak boleh. Nah, karena itulah guna kita untuk belajar menggunakan etika AI. Nah, karena etika ini bertujuan untuk memaksimalkan manfaat teknologi sekaligus minimalisir resiko seperti bias. Kalau bias itu penyalahgunaan gitu ya, atau pelanggaran privasi, itu disebut dengan bias. Nah, jadi mengapa etika ini penting teman-teman? Nah, jadi kalau mengapa tanya etika ini penting, itu sama seperti kita. Manusia kalau nggak beretika gimana? Apakah baik? Tidak. Maka jawabannya adalah pastinya enggak kan. Nah, seperti juga lah AI teman-teman. Kalau AI itu kita gunakan menggunakan etika, maka dia bisa merugikan siapapun. Nah, karena pada dasarnya teman-teman, sistem AI tidak memiliki kesadaran tidak memahami yang benar atau yang salah. Nah, jadi AI yang kita pelajarin, yang kita buat, dia tuh nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Dia hanya membuat data itu berdasarkan dari sumber-sumber yang diberikan dan diserap mereka. Nah, kalau ada tuh satu kejadian, contohnya seperti Google ya. Ini waktu sebelum ada AI Google. Jadi Google itu kan ada namanya SEO kan. Jadi SEO itu belum itu search engine optimization. Artinya dia adalah sebuah mesin untuk membuat ranking gitu kan. Nah, ada tuh orang buat artikel tentang ilmu kedokteran. Nah, ilmu kedokteran berarti ilmu medis. Nah, saya juga nggak tahu isi datanya gimana. Cuman yang jelas dia membuat sebuah artikel. Terus dokter itu menganggap artikel itu sesat. Nah, setelah Google kena masalah karena dia memberikan informasi yang sesat. Nah, jadi seperti juga AI teman-teman, dia bisa memberikan kita suatu informasi yang palsu bahkan salah gitu kan. Nah, jadi gimana cara kita lah untuk agar AI ini bisa bermanfaat untuk kita. Nah, karena pada dasarnya mereka membuat keputusan berdasarkan data dan instruksi yang diberikan oleh manusia. Jika data yang digunakan bias atau tidak lengkap, maka AI akan mempelajari dan memperburuk kesalahan tersebut. Nah, mereka mempelajari data yang kita berikan aja. Kalau data yang kita berikan salah, ya maka kan salah gitu. Bahkan dia bisa memperburuk keadaan, bisa menyesatkan. Nah, jadi kenapa dia alasannya itu menggunakan penting? Yang pertama, ia dapat membuat keputusan yang mempengaruhi kehidupan nyata seperti aplikasi pekerjaan, persetujuan, pinjaman, diagnosis medis dan lain-lain. Nah, dia bisa membuat keputusan yang mempengaruhi kehidupan kita gitu. Yang kedua, ia dapat bias atau salah gitu, terutama ketika dilatih menggunakan data historis yang salah juga. Kalau kita menggunakan data yang salah, maka datanya itu pasti akan salah juga. Karena kan kita melatih AI-nya. Teman-teman kalau yang belum paham, coba teman-teman pelajari di video cara kerja AI-nya. Sudah saya jelasin teman-teman ya. Terus AI dapat melanggar privasi, terutama jika mengumpulkan dan menganalisis data pribadi tanpa persetujuan. Usahakan teman-teman, jangan pernah upload foto pribadi kita. Di luar sana seringkali saya melihat tuh dia foto di upload video-video dia, foto-foto dia. Nah, karena kan AI itu punya database, itu dia punya database, ada punya server gitu kan. Nah, kita masukkan data kita, otomatis data kita tuh masuk di database mereka. Loh, Bang, gimana kalau kita masukkan data bisnis kita? Nah, makanya saya sarankan nanti kalau teman-teman masukkan data bisnis, coba data bisnis itu jangan dibuat vulgar, artinya jangan dibuat 100% benar. Coba agak dirancang-rancang, biar AI itu tidak menyebarkan. Nah, terus yang keempat, AI dapat menyesatkan seperti di hasil deepfake atau informasi palsu. Ya pasti teman-teman, karena itu kan nggak tahu mana benar yang salah. Dia cuma membuat keputusan yang dianggap dia itu benar dan dianggap dia itu lengkap. Nah, kita lah sebagai manusia untuk bisa mengkaji ulangnya. Terus etika menggunakan gambar AI. Nah, ini yang paling parah nih teman-teman ya. Jadi sekarang itu banyak banget saya tengok itu gambar AI itu gambar yang saya pikir asli, kita pikir asli gitu kan, rupanya menggunakan AI. Masih mending kalau gambarnya itu bagus gitu. Kalau gambar menyesatkan kan bahaya kan. Nah, ini pasti ada transparansi atau selalu beri label AI. Jadi kalau teman-teman buat IG, buat di TikTok, buat di YouTube, itu nanti ada kita klik labelnya menggunakan AI. Nah, itu wajib. Kalau gambar yang bukan AI itu wajib diklik. Artinya kita memberikan tanda kalau gambar ini dibuat menggunakan AI. Nah, yang kedua ada hak cipta. Jangan gunakan gambar yang meniru kayak seniman tanpa izin. Jadi teman-teman jangan menganggap kalau teman-teman menggunakan AI ini, oh aku bisa nih membuat AI ini meniru gaya seniman. Itu nggak boleh teman-teman. Itu namanya melanggar hak cipta. Ingat, hak cipta itu udah bahaya itu teman-teman.
Yang ketiga, tanggung jawab. Jadi kalau teman-teman sudah menggunakan AI bagi untuk membuat gambar, pastikan jangan gunakan gambarnya untuk menipu dan menyebarkan hoax atau mendiskriminasi. Nah, ini banyak banget nih, dia punya informasi palsu, masukkan ke AI, disuruh buat gambar. Artinya apa? Kan menyebar berita palsu tersebut. Nah, yang keempat, dukung kreativitas. Gunakan AI sebagai alat bantu, bukan pengganti seniman. Jadi itu aja sebagai alat bantu aja, asisten kita aja. Bukan berarti kita bisa menggantikan seorang seniman atau seorang foto editor profesional. Nah, oke teman-teman, jadi gitu materi kita hari ini. Teman-teman, kalau teman-teman ada yang kurang paham, teman-teman tanya aja di kolom komentar. Jangan lupa subscribe teman-teman, like video ini kalau teman-teman suka, dan share video ini kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat. Oke, kita sampai dijumpa di video selanjutnya.